There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, ini aku tuh mau lihatin dulu ke kalian. Jadi tadi malam tuh ada sedikit bencana alam, angin puting beliung begitu dan hujan deras, dan banyak banget rumah yang ambruk dan juga kayak seng-seng gitu yang lepas. Nah, ini tuh kejadiannya tuh di tanggal berapa ya? Kemarin tanggal 30 kayaknya ya, tanggal 30. Terus ini tuh kejadian di malam hari. Terus ini adalah waktu aku ngerekam videonya tuh di pagi hari. Nah, ini dia penampakan semua pohon tuh pada roboh, pada tumbang. Banyak banget rumah warga yang hancur. Terus kayak sengnya tuh lepas. Ada juga beberapa rumah tuh yang rubuh. Untuk di daerah aku nih kebanyakan sengnya yang lepas ya teman-teman. Kalau di bagian rumah yang lain banyak yang hancur, sampai ada yang rata gitu, hancur habis gitu rumahnya. Barang-barangnya juga pada hancur. Semoga diberi kesabaran ya untuk yang kena musibah. Dan ini hancur habis ya teman-teman, atasnya tuh pada roboh, untuk teras-terasnya tuh pada terbang semua sengnya, bahkan ada rumah yang sengnya tuh kena ke rumah yang lain. Nah, kalau rumah aku tuh syukurnya tuh sengnya tuh cuman copot satu, jadi kayak nggak ada yang copot, cuman lepas-lepas aja, kayak lepas paku gitu. Nah, ini aku langsung telepon pemilik rumah dan alhamdulillahnya tuh langsung dapat respon baik dan ini langsung diperbaiki di hari itu juga, di paginya gitu ya maksudnya, karena malamnya tuh aku udah ngasih kabar kalau yang rusak tuh ini aja, jadi langsung diperbaiki. Takutnya nanti malam tuh datang lagi si hujan badainya, karena di sini tuh lagi musim hujan angin. Kalau sempat datang lagi dan ini belum diperbaiki, takutnya yang lain juga ikut terbang gitu. Nah, ini lagi proses perbaikan, dan itu yang ini ya, yang memperbaiki itu bukan suami aku, itu tuh kayak anggota dari yang punya rumah gitu ya, tetangga aku juga sih. Nah, kalau yang di atas tangga itu baru suami aku. Nah, hari ini tuh pas ketepatan suami itu nggak kerja ya teman-teman, jadi dia bisa bantuin untuk perbaikin sengnya. Oke, setelah selesai perbaikan seng, tuh banyak banget abu yang jatuh turun ke perabotan aku di dapur, karena semua yang di paku itu yang bagian belakang ya, bagian dapur. Jadi di sini tuh garcep aja aku mau bersihin, karena abu ini kan nggak bisa lama-lama ya, kalau udah nempel lama-lama tuh bisa jadi kayak noda yang susah banget dibersihkan. Jadi di sini tuh aku mau bersihkan langsung. Ketika Pak Tukangnya udah pulang, di sini aku garcep untuk bersihin. Untuk kosmos juga ini banyak banget abunya, apalagi putih ya atasnya, jadi tuh banyak banget abunya. Pokoknya semua perintilan aku yang ada di dapur yang di atas tuh semua berabu. Sebenarnya aku yang salah sih, aturannya tuh pas mereka lagi perbaikan tuh aku tutupin gitu ya pakai kain. Tapi aku tuh nggak ngeh gitu, karena aku kerja ya teman-teman. Pas mereka lagi perbaikan itu tuh aku kerja. Sebenarnya kalau pas bikin separuhnya itu yang pertama aku masih bisa record, terus aku kerja. Maksudnya aku berangkat kerja, ya Allah jelimet banget ya ngomongnya. Nah, ini tuh sorenya gitu ya teman-teman, sore harinya pas aku pulang kerja. Aku tuh berangkat kerja tuh jam 8 pagi, terus sorenya tuh jam 5 aku pulang sebentar. Nah, ini tuh aku tag videonya tuh dari jam 5. Nah, jam 5 tuh
aku sempetin bikin video bersih-bersihin ini karena kebetulan kalau bagian masak-memasak tuh udah dikerjain sama orang rumah. Nah ini juga kondisi dapur aku tuh kayak nggak terurus gitu ya semenjak aku nggak beberes di dapur. Pokoknya tuh aku jarang banget beberes di dapur. Aku tuh tag videonya tuh di hari libur aja ya teman-teman. Biasanya tuh kayak di hari Minggu gitu baru aku tag video. Cuman di hari biasanya yang ngerjain rumah tuh orang-orang rumah gitu, kayak adik ipar aku, kayak anak aku. Jadi mereka tuh bersihin tuh hanya sekedar aja gitu, nggak dibersihin total seperti aku biasanya. Jadi di sini tuh sambil aku bersihin juga nata-nata kayak perintilan dan peralatan yang nggak pada tempatnya gitu. Nah ini tuh sebenarnya pas suami aku juga udah nggak kerja lagi ya teman-teman, karena kayak udah nggak sanggup gitu loh kerja malam kena angin. Kemarin sempet udah ngeluh juga, terus aku bilang ya udah cari kerjaan siang aja dulu, nanti kalau udah dapet kerjaan siang kan udah enak gitu sama-sama kerja. Dan ini tuh hari pertama Pak suami tuh udah nggak kerja lagi dan masih nunggu panggilan kerja gitu ya, udah mengelamar beberapa pekerjaan dan ini masih nunggu panggilan. Nggak apa-apa ya, karena kan selama ini Pak suami juga nggak pernah libur kerjanya, jadi ya udah gantian aku dulu yang kerja, nanti baru kalau Pak suami udah dapat kerja kita sama-sama kerja gitu. Makanya yang handle pekerjaan rumah, yang ngurus anak, bagian nyuci baju, pokoknya semua tuh yang ngerjain Pak suami, anak, dan adik ipar aku. Kalau aku dan adik ipar aku yang besar kerja berdua. Kemungkinan dalam minggu ini Pak suami juga udah mulai kerja. Pokoknya kayak pengen ada waktu luang bersama gitu loh teman-teman. Biasanya tuh kayak aku pergi kerja Pak suami pulang, terus Pak suami pulang aku pergi kerja, maksudnya gimana sih? Pak suami pergi kerja, aku pulang. Terus kalau Pak suami pergi, maksudnya Pak suami pulang, aku yang pergi kerja. Jadi waktunya tuh nggak pernah pas untuk bertemu dan udah hampir 3 minggu berjalan seperti itu. Dan lama-lama Pak suami juga kayak nggak betah gitu ya teman-teman kalau kayak gitu terus. Nah dia memutuskan untuk lebih memilih keluar dan resign dari tempat pekerjaannya dan mencari pekerjaan siang juga. Mungkin gaji pekerjaan siang tuh nggak terlalu besar dibanding pekerjaan Pak suami yang sekarang, cuman kebersamaan keluarga tuh katanya lebih penting. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa. Kebetulan aku juga sekarang kan udah kerja, jadi masih tertutupin semuanya, bahkan masih lebih gitu ya. Jadi aku tuh iyain dan setuju kalau Pak suami tuh mau pindah kerja. Oke lanjut, di sini tuh aku lihat kompor gas aku yang udah super duper dekil banget. Aku tuh gak bakalan betah masak kalau keadaan kompornya tuh kayak gini. Cuman karena yang masak tuh Pak suami dan adik ipar, jadi mereka tuh ya gak pernah perhatiin gitu. Jadi aku yang gak betah lihat pemandangan ini, langsung aku bersihin dong, karena biasanya kan aku selesai masak tuh langsung aku bersihin, langsung aku lap gitu ya. Mungkin kalau mereka tuh masak nggak dibersihin gitu, yang penting masakan udah selesai, dirapi-rapiin tipis-tipis gitu doang kali ya. Beda halnya dengan aku yang harus bersihin ini kalau udah selesai masak. Nah jangan salpok sama lap aku yang itu tuh sebenarnya adalah potongan dari spray ya teman-teman, yang udah koyak gitu, jadi aku jadiin kain lap. Aku tuh jarang banget beli kain lap ya teman-teman, bisa dibilang kain lap aku tuh semua bekas-bekas baju yang udah nggak layak dipakai tuh aku jadiin kain lap. Lumayan kan ngirit uang ya, daripada kita beli kain lap lagi gitu, padahal masih banyak pakaian yang bisa kita jadiin kain lap. Oke, setelah selesai bagian kompor, di sini kita lanjut bagian wastafel yang udah super dekil, banyak banget lumutnya, masya Allah. Nah ini tuh aku gosokin pakai
sepet kawat atau kawat aluminium gitu ya, yang spons aluminium. Nah ini tuh tadi kuning-kuning banget, cuman aku nggak record ya teman-teman, aku recordnya pas sudah siap aku spot, karena aku malu ya teman-teman kalau harus nampakin kejorokannya aku. Nah ini aku spotin semua, aku gosok semua, habis itu nanti aku kasih lagi sunlight, terus aku gosok lagi sampai bening. Nah ini untuk tirisan piringnya aku juga udah banyak banget kotorannya gitu. Nah untuk yang hitam-hitam itu memang gak bisa dibersihin karena kayak lengket gitu loh teman-teman di pinggir-pinggirannya itu. Susah banget, padahal aku udah gosok pakai sepet aluminium juga gak bisa. Mungkin itu udah minta diganti. Itu tuh silikon ya, jadi kayak gitu. Rencananya aku tuh mau beli yang kayak tirisan biasa aja ya, biar kayak gampang bersihinnya. Cuman aku tuh belum sempet lagi untuk beli. Karena bulan ini tuh aku tuh udah over budget, beli barang-barang tuh udah banyak banget dan aku nggak kepikiran mau beli tirisan piring. Kalian punya recommended nggak sih tirisan piring yang bagus dan murah? Oke, di sini lanjut, aku juga udah bersihin si tataan untuk kompor. Nah kalau udah bersih gini tuh kelihatannya enak banget kan. Jadi kalau mau masak-masak tuh jadi lebih leluasa gitu kalau bersih. Cuman kalau laki-laki mungkin gak kepikiran ke situ kali ya. Oke, setelah selesai bersihin meja, setelah selesai bersihin sink, terus ini udah bagian nyapu-nyapu, tadi udah lap-lap juga. Lanjut di sini aku sapu bagian dapur. Nah ini tuh nggak terlalu kotor karena lantainya tuh udah disapu juga sama pak suami ya. Jadi ini tuh sebenarnya masih bersih, cuman karena aku tadi lagi bersihin meja tuh banyak kotoran yang jatuh lagi, jadi aku sapu tipis-tipis aja. Nah udah kelar nih sapu-sapunya. Lanjut di sini tuh aku mau garcep cuci piring karena tadi tuh aku lihat airnya tuh hidup ya, jadi aku garcepin untuk cuci piring. Nah kebetulan piring aku tuh nggak terlalu banyak, sedikit. Kalau banyak tadi aku tinggalin nih. Aku serahin sama Pak Su, cuman kebetulan piring aku cuman sedikit aja dan bisa nambah-nambahin durasi video. Jadi aku cuci aja lah, nggak apa-apa. Nah ini tuh airnya tuh kecil banget, mati hidup gitu ya teman-teman. Aku sempet sebel dan mau aku tinggalin, dan pada akhirnya dia tuh hidup. Nah ini aku udah hampir kelar untuk cuci piringnya, nggak seberapa, cuman dikit doang. Jadi lanjut di sini tuh aku bersihin sink yang bagian sini. Nah itu kerannya tuh dicopotin sama pak suami karena katanya lama banget cuci piring pakai itu. Padahal aku seneng banget loh cuci piring pakai keran saringannya itu. Jadi airnya tuh nyebar gitu ya, nggak numpuk. Kalau nggak dipasang gitu airnya tuh numpuk, jadi malah makin lama. Kata pak suami malah nggak suka, jadi dilepas. Nah ini aku ngambil air dari kamar mandi karena airnya tuh mati lagi. Untung aja aku udah kelar ya nyuci piringnya. Nah untuk bagian kamar depan, pokoknya bagian depan tuh urusannya pak suami. Nah ini dia tuh lagi nyapu. Cuman tadi tuh nggak aku record semua yang dikerjain sama pak suami ya, karena memang aku tuh lagi nge-record di bagian dapur. Oke lanjut, di sini tuh tadi pak suami udah beli beras. Nah berasku tuh kebetulan habis ya. Nah lanjut di sini tuh aku mau refill dulu untuk si berasnya. Ini belinya 5 kilo karena kebetulan yang 10 kilonya tuh kosong. Jadi beli yang 5 kilo aja dulu, nggak apa-apa. Lanjut di sini tuh mau aku taruh ke wadahnya. Nah kalau udah tersimpan di wadahnya tuh jadi lebih rapi gitu nggak sih? Kemarin tuh aku nyimpannya di toples biasa, cuman sekarang udah punya wadah untuk penyimpanan beras. Terima kasih untuk temen aku yang baik, bestie aku. Semoga lancar rezekinya ya dan sering-sering. Oke deh teman-teman, gak terasa ya udah sampai di penghujung video. Ini terakhiran video nih, aku mau masak nasi dulu. Kebetulan nasi aku tuh udah habis, jadi ini mau garcep masak nasi. Kemarin ada yang bilang naruh magicom di atas kulkas tuh bahaya nggak sih? Sebenarnya enggak, kalau di atas magicomnya tuh kita alasin. Jadi itu di atas magicomnya tuh aku alasin lagi sama triplek.
jadi nggak bahaya. Oke deh teman-teman, udah nggak terasa nih, udah di penghujung video. Nggak bosan kan nontonin video aku? Semoga nggak bosan ya. Terima kasih yang udah selalu support channel aku, yang udah selalu komen-komen positif, yang udah selalu setia nontonin video aku. Aku ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman. Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil dari video aku yang sederhana ini. Ada sedikit ilmu yang bisa kalian ambil dari video aku. Jangan bosan-bosan ya nonton video aku. Untuk subscriber setia aku, ucapkan terima kasih banyak. Oke deh teman-teman, nggak terasa ya udah sampai di next video, udah terakhiran nih. Sampai jumpa di next video ya teman-teman. Pantengin terus channel aku. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum.